Hello guys, my name is Luffy Trisari, NPM 224111072. I will discuss about normality test atau uji normalitas. Nah, apa sih pengertian dari uji normalitas? Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal, dan uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji atau tes misalnya dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Nah, data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Nah, selain itu, dalam normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve. Dengan mengasumsi bahwa data dalam bentuk norma ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Cara melakukan uji asumsi normalitas ini yaitu menggunakan analisis chi-squared dan Kolmogorov-Smirnov. Oke, next, kalau datanya tidak normal gimana? Data yang tidak normal tidak selalu berasal dari penelitian yang buruk. Nah, data ini mungkin saja terjadi karena ada kejadian yang di luar kebiasaan atau memang kondisi datanya memang tidak normal. Contoh pendapatan penduduk di komplek Kiseri Indah atau Pondok Indah atau apartemen Rasuma. Perlu dicek apakah ketidaknormalan datanya jauh atau besar atau tidak. Memang tidak ada pasti tentang besarnya ketidaknormalan ini. Nah, tapi setidaknya bisa dikira-kira jika misalnya nilai P yang didapatkan sebesar 0,049, maka ketidaknormalan tidak terlalu parah atau nilai tersebut hanya sedikit di bawah 0,05. Next, selanjutnya, jika ketidaknormalannya tidak terlalu parah, lalu kenapa? Ada beberapa analisis statistik yang agak kebal dengan kondisi ketidaknormalan ini. Nah, disebut memiliki sifat Lobsov, misalnya tes dan t-test. Jadi, kita bisa tidak menggunakan analisis ini jika ketidaknormalan tidak parah. Kita bisa membuang nilai-nilai yang ekstrim, baik atas atau bawah. Nilai ekstrim ini disebut outliers. Pertama, kita perlu membuat grafik dengan sumbu X sebagai frekuensi dan Y sebagai sumbu nilai yang ada. Dalam data kita, ini tentunya bisa dikerjakan oleh komputer. Nah, dari sini kita akan melihat nilai mana yang sangat jauh dan kekompakan tampak sebagai seluruh titik yang non jauh di sana dan nampak tersaing sendiri. Next, nilai inilah yang kemungkinan perlu dibuang dari data kita. Dengan asumsi nilai ini muncul akibat situs yang tidak biasanya. Mesin responden yang mengisi skala kita dengan sembarangan yang membuat nilai menjadi sangat tinggi atau sangat rendah. Selanjutnya, mentransform data kita. Ada banyak cara untuk mentransform data kita, misalnya mencari akar kuadrat dari data kita dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana jika semua usaha di atas tidak membutuhkan hasil dan hanya membutuhkan penyesuaian? Wah, nggak segitunya kali ya. Maka langkah terakhir yang kita bisa lakukan adalah dengan menggunakan analisis non-parametrik. Analisis ini disebut juga sebagai analisis yang distribution free. Selanjutnya, sayangnya analisis ini seringkali mengubah data kita menjadi data yang lebih rendah tingkatannya. Misal, kalau sebelum data kita termasuk
data interval. Dengan analisis ini akan diubah menjadi ordinal. Oke, next, prosedur pengujian normalitas data. Merumuskan formula hipotesis. HO data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Menentukan taraf nyata untuk mendapatkan nilai C, square table. Bisa kalian lihat, DK sama dengan K dikurang 3, DK derajat kebebasan, K banyaknya kelas interval. Menentukan nilai uji statistik. Keterangannya, OI frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I, EI frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I. Menentukan kriteria pengujian hipotesis. Bisa kalian lihat dan memberikan kesimpulannya. Oke, next, contoh hasil pengumpulan data mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian statistik sosial yang diambil secara acak sebanyak 64 dicatat dalam daftar distribusi frekuensi hasilnya sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat tabelnya. Ujian apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan A sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, kita menentukan mean. 3.313 dibagi dengan 64 hasilnya 51,77. Menentukan simpangan baku. 6 akar 64.17979 dikurang 3319 pangkat 2 dibagi 64 dikurang 1 sama dengan akar 41.41487 per dibagi 4032, hasilnya sama dengan 10,14. Oke, next, yang ketiga, membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan. Nah, yang pertama, menentukan batas kelas. Angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5. Angka skor kanan kelas interval ditambah 0,5 sehingga didapat batas kelas 26,5, 33,5, 33,5, 40,5, 47,5, 54,5, 61,5, 68,5, 75,5. Yang kedua, mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval. Batas kelas X sama dengan batas kelas dikurang X dibagi S sama dengan 26,5 dikurang 51,77 dibagi dengan 10,14 sama dengan min 2,49. X yang ada tanda strip di atasnya itu mean, S itu simpangan baku, dan untuk batas kelasnya, dan tersebut untuk batas kelasnya ya. Yang ketiga, mencari luas 0 sampai Z dari tabel kurva normal. Nah, yang keempat, mencari luas tiap kelas intervalnya. Tabel frekuensi yang diharapkan dan pengamatannya bisa kalian lihat ya. Ini tabel-tabelnya. Oke guys, see you in the next video and thank you.